Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas matkul media pembelajaran oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwan Mutakin MPDI. Dan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah teori kerucut pengalaman dari Edgar Dell. Kamus Besar Indonesia mendefinisikan media pembelajaran sebagai perantara penghubung, alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak, orang-orang, golongan, dan sebagainya. Seorang tokoh pendidikan, Edgar Dell, mengemukakan teori kerucut pengalaman di mana di dalamnya menjelaskan bahwasanya kenyataan di lingkungan kehidupan seseorang dapat dijadikan sebagai bahan media pembelajaran baik berupa benda tiruan sampai pada lambang verbal atau abstrak. Kemudian, penjelasan mengenai teori kerucut pengalaman dari Edgar Dell. Kerucut pengalaman Edgar adalah teori kerucut yang mengemukakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Teori tersebut menyebutkan bahwa pengalaman langsung menduduki peran penting dalam proses pemahaman anak terhadap materi yang dipelajari. Pengalaman langsung membantu siswa untuk mengingat, menerapkan konsep-konsep abstrak, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya adalah bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisasi yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu itu, Edgar membuat klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Dan klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Berikut adalah gambar dari kerucut pengalaman. Dan tingkatan yang paling atas adalah 10% baca, 20% dengarkan, 30% meliputi, lihat gambar diagram, lihat video film, lihat demonstrasi, 50% yaitu terlibat dalam diskusi, 70% menyajikan presentasi, dan 90% mencakup dari bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal-hal yang nyata. Oke, kita di sini akan membedahnya menjadi satu persatu. Yang pertama adalah baca 10%, dengar 20%, lihat gambar 30%. Pada tingkatan ini, penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya, pembelajaran masih berperan sebagai partisipan sehingga tingkat pemahaman yang ada di sini tuh masih sedikit. Yang kedua adalah diskusi 50% dan presentasi 70%. Pada tingkatan ini, pembelajaran sudah diberikan suatu bentuk permasalahan sehingga dalam kegiatan pembelajaran timbul aktivitas berpikir tentang permasalahan tersebut. Akan tetapi, pembelajaran di sini juga masih bersifat partisipan dikarenakan masalah yang diberikan berupa permasalahan yang masih konkret. Yang ketiga adalah bermain peran, bersimulasi, melakukan hal nyata. Dan di sini tingkatannya adalah 90%. Pada tingkatan ini, kegiatan pembelajaran sudah bertindak sebagai pengamat, turun langsung dalam mengamati suatu permasalahan, sehingga tingkat pemahamannya pun dirasa itu sudah lebih besar. Yang pertama kita bedah adalah baca, yaitu 10% ya. Pengalaman melalui membaca, ketika seseorang hanya belajar dengan membaca buku saja, maka hanya 10% materi yang dari buku tersebut yang dapat dia ingat.
karena di situ pembelajaran hanya berperan sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya yang didapatkan masih sangat sedikit. Yang kedua, 20% yaitu dengar. Pengalaman melalui dengar seperti pengalaman melalui radio, tape, recorder, dan yang sifatnya lebih abstrak dibandingkan gambar hidup, sebab penggunaan satu indera saja yaitu pendengaran dirasa itu tidak cukup. Dengan hanya mendengarkan, daya ingat yang seseorang dapatkan hanyalah 20%. Yang ketiga adalah lihat gambar atau diagram, 30% ya. Pengalaman melalui gambar, bentuk atau lambang visual seperti gambar grafik dan bagan sebagai alat komunikasi gambar, grafik atau lambang visual dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada seseorang. Dengan melihat gambar atau diagram, seseorang bisa menyerap 30% materi yang ia lihat. Selanjutnya adalah termasuk 30% di situ. Selanjutnya adalah lihat demonstrasi, yaitu teknik menyampaikan informasi melalui peragaan. Misal dalam drama, siswa tersebut memeragakan walau bukan dalam situasi nyata atau hanya melihat peragaan orang lain. Dengan melihat atau melakukan demonstrasi, seseorang dapat menyerap sebesar 30% dari materi yang ia pelajari. Lihat video atau film. Pengalaman melalui gambar hidup dan film. Dengan melihat video atau film, seseorang itu dapat menyerap sebesar 30% juga dari materi. Selanjutnya adalah yang 50%, terlibat dalam diskusi. Nah, di sini pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok. Di sini pelajar akan saling bertukar pendapat, pengetahuan, dan tingkat ini pembelajaran pada dasarnya berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan menjadikannya menjadi wawasan yang menjadi luas, sehingga memancing pengalaman belajar dengan pemahaman dan daya ingat yang tinggi. Selanjutnya adalah yang 70%, yaitu menyajikan atau presentasi. Ketika seseorang melakukan atau menyajikan presentasi, dia akan melakukan pengertian tentang materi yang akan dia sampaikan, mempelajarinya, dan juga menyampaikan pada orang lain. Nah, metode presentasi memberikan pemahaman sebesar 30% pada objek yang melakukan presentasi pada murid tersebut. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah 90%. Metode belajar dengan bermain peran, simulasi, dan pengalaman nyata seperti praktikum akan memberikan pemahaman pada seseorang sebesar 90%. Yang pertama adalah bermain peran. Di sini pengalaman melalui drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama dengan menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, melakukan simulasi. Simulasi atau pengalaman tiruan adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah melakukan hal yang nyata. Melakukan hal nyata atau pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil aktivitas sendiri. Siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan perantara. Ketiga, pengalaman ini termasuk dalam pengalaman yang paling tinggi, yaitu 90% yang mereka ingat. Kesimpulannya, kerucut pengalaman ini dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media apa yang sesuai agar siswa memperoleh pengalaman belajar secara mudah, dan disimpulkan bahwa makin konkret bahan pengajaran yang dibuat, maka makin banyak pemahaman yang diperoleh oleh peserta didik. Sebaliknya, makin abstrak peserta didik memperoleh pengalaman, maka semakin sedikit pemahaman yang diperoleh. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.